Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami mempresentasikan proyek akhir kami mengenai data tweet masyarakat terkait gejala penularan COVID-19 yang disusun oleh Anggun Manani, kemudian ada Putri Farda Asa Octavia Hans, dan ada Firda Aini Nisa. Kemudian untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, masuk pada latar belakang. Next, Sustainable Development Goals merupakan suatu agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan. Tujuan SDGs ketiga yakni menjamin kehidupan sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Namun, dunia saat ini sedang dilanda dengan pandemi corona, virus disease 19, COVID-19, yang memberikan dampak langsung dalam berbagai bidang. Berdasarkan data publikasi Worldometer per 13 September 2021, lebih dari 4 juta jiwa masyarakat Indonesia telah terinfeksi dan lebih dari 139.000 jiwa terkonfirmasi meninggal. Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet saluran nafas dan kontak erat dengan penderita. Gejala yang paling sering muncul adalah demam, batuk kering, hingga sesak nafas. Tingkat keparahan penyakit meningkat pada lansia dan penderita dengan komorbid. Berbagai informasi terkait COVID-19 dapat diakses luas melalui sosial media. Sosial media memudahkan penggunanya dalam membangun jaringan sosial dan berinteraksi satu sama lain. Salah satu sosial media yang digemari masyarakat adalah Twitter. Saat ini di Indonesia memiliki lebih dari 378 juta pengguna aktif Twitter. Dan pada data penugasan, ditemukan lebih dari 13.000 tweet yang membahas terkait gejala penularan COVID-19. Tweet memiliki banyak ragam bahasa, yaitu diantaranya bahasa dalam bentuk tidak baku, dan akan sulit dalam melakukan klasifikasi, sehingga perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu dengan melakukan social network analysis. Social network analysis dapat didefinisikan sebagai sebuah proses investigasi struktur sosial melalui jejaring dan teori graf. Next. Untuk selanjutnya, yakni akan ada penjelasan terkait tujuan analisis. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami memiliki tujuan analisis sebagai berikut. Untuk yang pertama, yakni untuk tujuannya untuk mengetahui terkait perbincangan netizen dalam menanggapi kasus COVID-19, khususnya pada topik gejala penularan virus COVID-19. Untuk tujuan yang kedua, dari banyaknya sampel data yang diterima, ragam cuitan dari netizen dalam menghadapi topik gejala ini dimulai dari beberapa yang menyampaikan gejala yang dirasakan secara pribadi maupun pada anggota keluarga yang mengalami gejala terkait COVID-19 ini. Untuk yang terakhir, yakni untuk memberikan suatu gambaran gejala apa saja yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat yang mengalami resiko penularan dari virus COVID-19. Kemudian pertanyaan analisis. Yang pertama yaitu topik apa yang dominan dibicarakan netizen terkait topik. Kemudian yang kedua itu bagaimana ragam opini netizen Twitter atas topik tersebut. Baik, selanjutnya masuk pada pra pemrosesan data. Next. Yang pertama, yaitu tahap install dan memanggil package, antara lain package tidy first, tidy text, kata dasar, text clean, dan stopwords. Setelah itu, import dataset dan data yang kami gunakan yaitu covid19_tweet.csv. Dilanjut dengan select variabel yang digunakan yaitu screen name dan text, serta filter teks sesuai topik yaitu keyword yang berhubungan dengan gejala COVID. Dan tahap berikutnya yaitu memotong hanya 10.000 data awal dan data disimpan dengan nama COVID-1. Next. Nah, berikut merupakan tampilan data setelah dipotong 10.000 teratas. Tahapan selanjutnya
yaitu pembersihan data dari emoticon, tautan, dan spasi berlebih. Data pada tahap ini akan disimpan pada COVID-2. Setelah itu masuk pada tokenisasi, yaitu pembuatan agency list. Data disimpan pada COVID-3, dilanjut dengan memformalisasi kata alay, di mana digunakan data penunjang kolokwiat, namun ternyata kata-kata alay yang ada di data COVID-2 tidak tersedia di data penunjang, sehingga tidak ada perubahan dan datanya disimpan pada data COVID-4. Dan tahap berikutnya yaitu menghilangkan kata bermakna dengan stopwords, dan data disimpan pada COVID-5. Next. Nah, berikut merupakan tampilan dari yang telah kita lakukan di tahap ini. Yang pertama, tampilan hasil pembersihan data, yaitu COVID-2. Terlihat bahwa emoticon, tautan, dan spasi berlebih telah hilang. Selanjutnya, tampilan data COVID ketiga dipisahkan menjadi 2 kolom yang tertera sebagai berikut. Selanjutnya, masuk pada data COVID keempat, yaitu hasil dari formalisasi data. Karena tidak ada kata alay yang terdeteksi pada data COVID-3 sama dengan data COVID-4. Dan berikutnya merupakan tampilan data COVID-5, hasil penghilangan kata tidak bermakna. Sebagai contoh, pada kolom 1 baris 2, pada data COVID-4, terdapat penghilangan kata sepupu yang sebelumnya telah ada pada kolom kedua baris 1. Next. Masuk pada visualisasi sederhana. Berikut merupakan skrip dan output yang dihasilkan, yaitu di posisi tertinggi terdapat opini mengenai vaksin, pada posisi kedua yaitu COVID, dan seterusnya. Baik, kemudian yaitu analisis SNA. Berikut adalah data nodes dan data edges. Data node dan edges digunakan untuk pemrosesan visualisasi di Fish Network. Untuk selanjutnya, yakni akan ada penjelasan terkait visualisasi dengan Fish Network. Untuk pertama-tama, visualisasi ini itu dilakukan untuk melihat semua nodes yang telah ada dan saling terhubung dengan edges. Dengan begitu, kita dapat mengetahui bentuk dari hubungan semua nodes yang ada dengan hasil visualisasi yang menarik. Untuk skripnya bisa dilihat, kita akan membuat variabel dengan nodes dan edges, di mana nodes itu akan berisi ID, name, dan edges itu sebagai penghubung antar nodes nantinya. Seperti yang udah dijelasin di slide sebelumnya, bahwasanya nodes dan edges ini sangat berpengaruh untuk hasil dari visualisasi di Fish Network. Next. Untuk visualisasi di Fish Network yang pertama, kita akan menghitung hasil dari centrality. Perhitungan hasil pada proses ini, kita akan menghitung hasil salah satu centrality, yaitu degree centrality, untuk divisualisasikan dengan Fish Network. Dalam tampilan visualisasi ini, kita mampu menampilkan dalam viewer berupa nodes yang saling terhubung, serta mampu menampilkan hasil dengan sortir by ID yang telah digrup tiap kata yang digunakan sebagai nodes. Nah, untuk codingannya, kita akan menggunakan size dengan DJ, di mana DJ itu merupakan variabel dari degree centrality, seperti yang udah dijelasin pada awal, yaitu pada proses ini kita akan menghitung hasil centrality pada degree centrality-nya. Untuk hasilnya dapat dilihat bahwasanya untuk topik degree centrality terdapat pada tengah-tengah nodes, di mana banyak sekali nodes yang saling terhubung oleh edges, dan untuk nodes yang ada di samping itu merupakan nodes yang masih tidak ada hubungannya dengan degree centrality atau topik yang sering dibahas. Oke, untuk visualisasi yang selanjutnya, yakni kita akan memvisualisasikan hasil dari modularity.
Untuk pengerjaannya sendiri kurang lebih sintaks atau codingannya itu hampir sama dengan centrality. Cuman perbedaannya untuk ukuran size-nya, kalau misalnya di centrality kita hanya menggunakan ukuran umum dari degree centrality-nya. Kalau misalnya kita di modularity, kita akan merubah ukurannya dikalikan 10 dan akan ada grup untuk membership-nya. Untuk hasil running programnya akan ada hasil review. Di situ ada button ID sama grup, di mana ID itu nanti berisikan nama dari nodes dan grup itu merupakan grup berapa nih untuk nama nodes-nya ini gabung di grup berapa yang udah ditentuin pada awal tadi di notes sama edges. Next. Oke, ini merupakan hasil akhir dari visualisasi analisis yang kelompok kami buat, di mana untuk visualisasi yang terakhir itu kita menentukan layout apa yang akan kita gunakan. Jadi pada sintaks untuk visualisasi yang terakhir ini, kita menambahkan fungsi VisiGraph Layout dengan jenis layout yaitu layout with DH. Nah, tapi untuk jenis layoutnya sebenarnya itu terserah karena untuk fungsi VisiGraph Layout ini menyediakan banyak sekali layout yang kita butuhkan. Kurang lebih untuk sintaksnya itu hampir sama seperti slide sebelumnya, cuman untuk ukurannya kita rubah menjadi dikalikan 5 dan tetap ada membership ataupun grup yang nantinya bakalan digunain untuk button ID dan button grupnya. Nah, yang aku maksud tadi bahwasanya ID itu bisa menjelaskan terkait nama dari nodes. Misal di sini ada yang warna orange. Nah, ternyata orange itu merupakan nodes dengan nama vaksin. Ya, baik, mungkin itu tadi yang bisa kami presentasikan. Sebelum kami tutup, kami akan simpulkan terlebih dahulu, yaitu kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis dari dataset COVID-19 dengan memfilter kata yang berhubungan dengan gejala penularan COVID-19, maka dapat disimpulkan ragam opini netizen memiliki pengguna kata vaksin sering dibahas dan disusul oleh kata COVID dan anak-anak dalam pembahasannya di media sosial. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.